bersorai bagi anak kita. Haleluya. Tuhan saya, Tuhan yang berdasar. Terima kasih Tuhan. Bapa yang baik, di dalam nama Yesus tidak ada nama yang lebih yang kami sembah selain Yesus Allah dan Tuhan kami yang menyelamatkan kami oleh anugerah. Engkau memilih kami Tuhan. Engkau yang menetapkan kami untuk menghasilkan buah untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami akan memulai ibadah pada malam ini. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan dari awal sampai akhir. Bapa, kami menolak setiap kuasa-kuasa kegelapan roh jahat dan gangguan dalam bentuk apapun. Kami hancurkan di dalam nama Yesus. Kami usir dalam nama Yesus. Kami tolak keluar dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk setiap peralatan Zoom yang kami pakai, baik internet Tuhan, baik juga perangkat-perangkatnya. Kami serahkan, biarlah setiap saudara-saudara kami dan setiap telinga dan mata yang melihat boleh menerima Yesus sebagai Tuhan, boleh lebar semakin dikuatkan, boleh menerima jalan keselamatan, boleh mendapatkan damai sejahtera yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari menapi setiap para pelayan Tuhan malam ini. Bagi hamba-Mu yang membawakan kami dan pujian penyembahan siar musik Tuhan, yang menyampaikan kebenaran firman Allah, juga yang menyaksikan kesaksian di mana Allah luar biasa mengubahkan. Tuhan, mari Engkau mampukan dan Engkau pakai setiap kami. Kami dasari ibadah kami pada malam ini dari awal pertengahan hingga selesainya ke dalam tangan-Mu. Di dalam berkat nama Yesus kami berdoa. Mari saudara tetap kita di dalam hadirat Tuhan. Kita akan berdoa Bapak.
Shalom yang di rumah hijau menarik buat Tuhan, memuliakan Tuhan. Di tempat ini kita sangat diberkati. Hiburan hamba-hamba Tuhan, rumah makan dan rumah Tuhan. Ini rumah Tuhan. Udah keringetan belum? Mau digoyang lagi? Bisa sampai jam 12 tak? Jangan kalah ke orang dunia ya. Kalau pian bayar mahal, ini gratis. Ada urapan kuasa Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat lagi ada semangat yang baru, pulihkan, amin. Rasa-rasanya mau jalan capek, udah capek masak, capek gosok, tapi tetap hati punya maksud ingin jalan beribadah. Tuhan kasih kesegaran yang baru, amin. Haleluya, Bapak Ibu Saudara, kita sudah diberkati dalam puji-pujian. Hari ini kita juga ingin diberkati lewat kesaksian yang Tuhan Yesus luar biasa. Bagi manusia tidak mungkin. Tapi kalau kita mau datang kepada Tuhan, kita ini orang-orang yang berdosa, nggak ada bagus-bagusnya, udah jelek, hitam, pendek, pesek lagi. Tapi Tuhan tuh luar biasa. Tuhan mau pilih saudara dan mau berdosa diangkat dari gelap kepada terang yang ajaib. Saudara, hari ini bersama hambanya yang luar biasa, yang Tuhan jamah hidupnya, Tuhan ubahkan. Kalau kita mau datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh hati, nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau benar ya, kalau sungguh-sungguh ya, diubahkan. Apalagi kita ya, seorang manusia. Ya saudaraku, di tempat ini saya mohon saudara beribadah, silakan. Saudara tolong kalau saudara ambil lewat handphone, tolong saudara kalau mau untuk sendiri pribadi nggak apa-apa. Tapi tolong jangan diupload di YouTube atau di share, atau saudara untuk hal-hal yang tidak berkenan. Ini untuk kita juga nih. Soalnya pernah kejadian dulu, ya, di Istana Anak. Ada orang yang upload fotonya Mr. M. Waduh, jangan deh, kita jangan, ya, nggak usah ngejelek-jelekin mereka. Mereka nggak usah ngejelek-jelekin, mau udah begitu. Ya. Yang heran kalau orang Kristen yang begitu. Kalau kita mau mereka jangan heran. Ya. Jadi saya mohon dengan sangat kita dengerin kesaksiannya, kita nikmati hadirat Tuhan yang luar biasa. Tolong jangan di-upload ya. Kalau misalnya saudara perlu dengan siapapun yang bersaksi, siapapun yang berkhotbah di tempat ini, temui saja orangnya langsung, ya. Jadi lebih enak, gitu. Oke? Siap diberkati? Amin. Amin. Bang Presman, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus yang sudah mengulang kemuliaan yang luar biasa. Salam. Beri dulu kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Sekali lagi, kita dikasih tangan ini untuk tepuk tangan untuk memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, malam hari ini akan saya berbagi berkat buat saudara-saudara. Tapi sebelum saya buka ruang saksian, kita berdoa dulu. Apa yang sedang kami alami hari ini Tuhan? Ya, saya perkenalkan, nama saya Presman. Tolong fotonya ditutup aja dulu, karena bapak-bapak ini masih ada, nanti dari nggak dapat berkah. Biar saya aja, bagaimana Tuhan memulihkan seorang Presman jadi pria terganteng di Indonesia ini. Ganteng nggak saya Pak? Amin. Puji Tuhan, mas saya Presman, usia saya sekarang 60 tahun. Wow. Kuncinya apa? Di sini semuanya. Hati yang berbeda. Amin. Awalnya saya dulu pertobatan saya memang sudah sering lihat waria-waria bertobat, tapi masih semu, tidak tuntas pertobatannya, sehingga stigma masyarakat terlalu jelek buat waria-waria. Tapi suatu malam saya berdoa, Tuhan, kalau Tuhan ingin merubah seorang Presman jadi pria sejati, akan saya ubahkan semua waria Indonesia ini. Amin. Puji Tuhan, dengan berjalannya waktu saya datang ke
Pria Sejati. Jadi masih seperti foto saya yang tadi itu, saudara-saudara itu. Jadi datang, Bapak itu namanya Pria Sejati kan orang bermasalah juga semuanya. Jadi dari kanan kiri, ada yang main mata begini. Orang cantik begitu gimana? Fotonya dong. Ya, jadi puji Tuhan, saya malam ini sangat senang. Sebelumnya saya sudah keempat kali ini saya diundang sama Fokus. Dulu waktu di sana karena saya udah 2 kali. Mungkin masih banyak yang mengenal Presman. Dulu masih kurus, tapi sekarang sudah bagus badannya kan. Puji Tuhan. Dan malam ini saya lihat semua saudara-saudara terkasih ada di sini. Dari Cipinang, Bu Lena. Ini Bu Lena ini yang mengikuti pertobatan saya. Amin. Dia tahu persis saya seperti apa. Jadi dulunya saya masih seperti teman-teman saya itu goyang. Itu sudah pulih. Udah jinak itu 3-3-nya. Tapi senangnya hanya joget-joget saja. Puji Tuhan, berjalannya waktu saya masuk ke Pria Sejati. Jadi bapak-bapak ini bilang, Mbak salah masuk. Mbak kau neta bijak gitu. Jadi saya sadar, saya pergi ke laki-laki, padahal saya nggak ada yang tahu kalau seorang Presman itu adalah waria. Emang pun cantiknya luar biasa. Jadi siapapun melihat saya, seorang hamba Tuhan pun bisa jatuh kalau sudah ketemu seorang Presman. Iya, puji Tuhan, berjalannya waktu, jadi saya masuk ke Pria Sejati. Padahal saya masih bintang-bintangnya pada saat itu. Di sini ada teman-teman saya yang datang ini Pak Boas ini kakak kelas saya. Berdiri dulu. Ini kawannya teman saya. Ya, ini ada salah satu John namanya, tapi kurang jelas statusnya apa. Oh iya, makasih. Jadi puji Tuhan, saya sampai di sini. Saya mau berbakti, mau sharekan sama saudara-saudaraku. Waktu itu saya datang ke Pria Sejati. Waktu di Pria Sejati itu saya masih ada berhubungan seorang laki-laki. Sampai saya berumah tangga sampai 17 tahun. Saya menjalani kewarian itu 30 tahun lamanya, saudara-saudaraku. Tapi tidak gampang untuk merubah seorang Presman dari seorang waria langsung jadi Pria Sejati seperti sekarang ini. Ini suara saya, ini udah enak banget dengar. Dulu suara saya kayak gini, gitu. Orang sesak napas. Tapi semua itu firman Tuhan itu saya jalankan semuanya dengan sungguh-sungguh, sehingga saya terjadi seperti ini. Dan selalu melayani. Waktu saya datang ke Pria Sejati, saya keliling-keliling untuk ibadah kemana-mana, tapi tidak dapat apa-apa, hanya dapat makan toh. Pergi ke sana ada ibadah, pergi ke sana ada ibadah, pergi ke sini ada ibadah. Akhirnya saya salah jalan karena saya berpikir saya tidak iya. Saya sudah tinggalkan dunia gelap saya, harus jadi terang saya gitu. Jadi saya tinggalkan waktu itu waria 6 tahun saya nggak mau ketemu waria. Saya kuatkan dulu pondasi saya. Tapi seperti apa seorang Presman waktu itu datang kepada Tuhan? Sakitnya luar biasa. Makan pun susah. Bahkan saya diejek-ejek teman-teman saya, goblok banget lu, udah bagus gampang cari duit. Tapi saya selalu ingat Yesus seperti lagu tadi bilang, sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Pada akhirnya saya melayani 6 tahun, saya melakoni pekerjaan saya sebagai pembantu rumah tangga, sebagai penjual gorengan. Saya dulu tinggal di daerah Bekasi. Puji Tuhan sampai sekarang detik ini saya tetap di situ. Jadi di rumah saya itu ada tanah 2x3 saya ngontrak. Di sebelahnya ada tanah 350 meter. Sehingga sekarang Tuhan berikan itu untuk saya tempatin sekarang ini. Jadi kadang-kadang Tuhan itu unik. Kita tidak tahu kapan datangnya. Cuman satu hal yang saya bagikan buat saudara-saudaraku. Kita harus berpedoman dengan ini, Alkitab ini. Jangan pernah berharap sama manusia. Kalau kita berharap sama manusia, kita suatu saat nanti akan kecewa. Dengan berjalannya waktu, saya datang melayani waria. Saya belum seperti sekarang. Dulu tangan saya masih begini melayani dulu. Tapi itulah Tuhan kita itu Tuhan yang dahsyat. Saya bersyukur punya Tuhan yang luar biasa. Amin.
Jadi sekalipun kita dulunya saudara-saudaraku di sini sudah terima Yesus, tapi tetaplah terima Yesus dan jangan bolak-balik lagi. Jadi akhirnya saya masuk ke Persejati, saya di Persejati saya dipulihkan di sana, sehingga sampai sekarang saya masih melayani, masih setia sama Tuhan sampai detik ini. Puji Tuhan, dengan berjalannya waktu sudah 800 jiwa waria yang sudah bertobat. Jadi saudara-saudaraku, kita ini harus sungguh-sungguh cari Tuhan. Jangan selalu harus bersyukur. Kalau seorang Resman bisa berdiri di tempat ini, saya bongkar dulu topeng saya. Saya tidak mau bertopeng di hadapan Tuhan. Seperti apapun sakitnya, seperti apapun. Jadi di situ saudaraku yang saya lihat sekarang, di sini saya lihat hampir rata-rata udah kenal saya semua kayaknya ya. Belum. Cuman Mbak aja kayaknya. Nanti kita kenalan Mbak. Jadi puji Tuhan, malam hari ini saya diundang di sini, saya sangat bersyukur. Jadi dengan berjalannya waktu ini, saya selalu mencari jiwa ex waria semuanya. Jadi seperti mereka ini sedang saya bina sekarang. Itu yang ketawa, itu yang udah berpengalaman itu. Nah, sehingga dengan berjalannya waktu, saya asli orang Medan. Ada orang Medan nggak di sini? Banyak ya. Nah, sekarang merasa nggak kalau kita orang Batak ini banyak permasalahan? Tapanuli Utara sedang gempa. Terus kasusnya si Sambo. Jadi orang Kristen sekarang lagi di sini. Kalau bukan kita lagi yang menjaga, melayani mereka-mereka yang belum bertobat, siapa lagi? Tuhan maunya kita mau sungguh-sungguh melayani Tuhan. Kadang-kadang kita datang ke gereja ya dengan khotbah ya. Setelah itu udah nggak tahu apa yang ini. Jadi tiap hari kita dikasih Tuhan waktu 24 jam. Masa 2 jam nggak bisa kita kasih sama Tuhan. Itu yang saya kerjakan sampai sekarang ini. Jadi sekarang ini saya masih menjaga kekudusan saya. Walaupun itu gelombang apapun yang datang kepada saya. Tapi memang bukan gampang juga seorang Resman ini pertobatannya. Udah seperti mobil rusak itu yang nggak bisa dibenarin lagi. Tapi Tuhan sanggup membuat saya seperti sekarang. Makanya saya selalu menjaga hati saya. Semua memang tidak gampang seperti tadi saya bilang itu. Emang cukup sakit banget waktu pertama. Prosesnya itu yang sangat sakit banget proses. Tapi saya mau dibentuk. Awalnya waktu saya dulu bertobat, yang saya cari mama saya dulu. Seorang ibu, Mother Ismaila. Jadi saya selalu ingat-ingat mama saya waktu pertama sekali. Tapi beliau sudah meninggal 6 tahun yang lalu. Tapi mama saya doanya buat saya, anakku kalau kamu sungguh-sungguh bertobat, kamu harus jadi pendeta. Sehingga saya bulan Maret kemarin S1 saya sudah selesai. Jadi masih banyak PR saya dikasih Tuhan sampai sekarang ini. Sebenarnya hati saya kalau dibilang sakit ya, sakitnya bukan hanya di sini. Kalau mau lihat teman-teman saya tadi doanya begini, kok masih lentur sini. Ada lagi yang minta sampai pagi. Aduh, saya bilang saya lihatin, saya tengking dari jauh. Akhirnya dia bisa duduk, udah terdiam dia. Nah, itulah saudara-saudaraku, dengan berjalannya waktu sampai sekarang ini, saya banyak kenal komunitas-komunitas. Di sini ada Julius, teman kuliah saya. Oh ya, Julius. Ini Lucy juga, ini teman saya juga. Kalau yang 3 tadi belum kuliah Pak, masih kuliah. Itu yang 3 tadi belum selesai. Ya? Oh enggak, dia asli. Asli kalau di mata saya dia asli. Tapi nggak tahu deh, kita kan nggak tahu. Soalnya orang sekarang pintar menyembunyikan ini, menyembunyikan statusnya. Puji Tuhan. Dengan berjalannya waktu sampai detik ini, saya tinggal di daerah Bekasi Tambun. Jadi saya setiap hari full pelayanan kemana-mana untuk memuliakan nama Tuhan.
Jadi Tuhan itu sangat luar biasa buat kehidupan kita. Jadi di mana waria-waria ini sekarang sudah enak, udah ada Pressman. Kalau dulu sebelah mata ngeliat waria kan, tapi ada Pressman sekarang, mereka dihargai semuanya. Tapi saya mau harus ada lagi Pressman yang lain. Karena saya selalu berdoa buat mereka ini, biar mereka bisa pulih, biar bisa sekolah benar-benar sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Nah, akhirnya saya dengan berjalannya waktu, saya selesai kuliah mau lanjut lagi ke S2. Karena waktu saya juga habis di jalan aja tiap hari. Pulang dari sini saya nanti melayani, lihat di mana ada warga mejen, saya datangi. Si Bayi Cong itu ngapain sih katanya? Ngapain jadi laki-laki katanya? Nah justru itulah saya kekeh harus diproses Tuhan. Jadi kita juga pertobatan kita juga harus benar-benar sungguh-sungguh berpedoman dengan firman Tuhan. Jangan kita tahu baca tapi nggak tahu mengerti. Saya bisa seperti sekarang ini, saya sudah semua saya pelajari. Bagaimana punya kasih, bagaimana ini. Jadi semua sekolah-sekolah kalau ada saya rajin. Padahal sebenarnya saya bodoh, nggak bisa bicara juga dulu. Tapi setelah saya diberikan Tuhan, saya belajar dengan waktu sampai sekarang. Jadi puji Tuhan, hari ini saya 13 tahun saya pertobatan saya. Jadi baru 6 tahun yang lalu saya terjawab semuanya. Saya selesai S1, terus saya mau lanjut lagi S2. Terus apapun itu yang saya jalankan selalu berpedoman dengan Tuhan. Kalau sama manusia itu nggak pernah saya berharap. Orang kaya katanya dia cuma kaya doang. Kita dulu punya yayasan dulu di Pulau Kapal di daerah Bekasi Timur. Datang ke sana, Pak Pressman mau apa? Mau kipas? Enggak. Mau ini enggak. Tapi saya tidak pernah lagi mau minta. Terlalu sakit rasanya dia berjanji dan saya juga tidak minta-minta. Tapi yang 800 jiwa ini juga seperti apa? Satu orang aja kita kasih makan sulit ya. Apalagi 800, seperti apa gitu. Saya minta selalu sama Tuhan agar teman-teman saya itu bisa bekerja seperti yang ini, yang Koko Buas ini udah 80 tahun umurnya. 80 tahun. Tapi dia sekarang berdagang, dia sangat luar biasa, diberkati Tuhan. Cuman kadang-kala gitu teman-teman saya ini kalau masih datang kepada saya ketemu gitu, kadang-kadang mau saya tempatkan tangannya itu, kalau masih begini. Ya, jadi itu. Jadi mungkin seorang Pressman bisa ditangkap Tuhan. Saya waktu masih masa lalu saya itu duit saya banyak, tapi saya mungkin percaya saya targetnya Tuhan. Saya tidak pernah merubah apa yang ada, masih lengkap semuanya. Belum ada yang diolah-olah apa-apa enggak. Cuman yang olah ya itu laki-laki yang hidung belang kan, semuanya. Kalau melihat saya dulu udah sampai istrinya ribut mulu. Jadi puji Tuhan sekarang saya menjalankan hidup ini dengan legowo. Jadi datang kepada Tuhan, saya sungguh-sungguh untuk melayani untuk waria. Jadi buat saudara-saudaraku, kalau ada lihat waria yang belum bertobat, kirim ke kami akan layani. Sampai sekarang ini. Jadi udah banyak waria sekarang yang udah bekerja di mana-mana. Sekarang saya titipkan di gereja-gereja. Siapa tahu bapak-bapak nanti ada yang mau perlu waria, tapi orang yang sudah tobat sungguh-sungguh Pak ya. Nanti bapaknya digodain kalau saya suruh kerja di rumah. Jadi malam hari ini datang sangat senang sekali pada waktu ini berkumpul dengan saudara-saudaraku, melihat seorang kebaikan Tuhan kepada hidup saya. Bang Pressman, Ya. mau tanya boleh Pak? Ya? Tanya boleh? Oh boleh. Di sini. Oh iya Pak ya Pak. Dulu pernah nggak cita-cita jadi waria atau bagaimana kok bisa ke sana, jatuh ke sana gitu jadi waria? Itu aja. Ingin tahu nih. Ya, siapapun Bapak, terima kasih pertanyaan yang baik. Terima kasih siapapun tidak mau seperti itu juga. Dia maunya normal. Jadi kadang-kadang orang stigma masyarakat kan waria ini jelek aja bawahnya. Kenapa? Mengapa? Dan memang punya cerita. Seperti saya skenario saya itu panjang sekali.
Udah Pak? Iya. Jadi saya juga dari kecil itu udah menjalankan ini waria gitu kan pada saat itu. Jadi sampai sekarang sampai 30 tahun saya bertobat waktu saya di dalam dunia gelap. Oke. Makasih Bang. Ada lagi yang mau bertanya? Oh iya, nama saya dulu bagus banget, Citra. Iya. Bresman. Tadi ini ada di catat itu Bresman. Iya, Miss Waria 97. Marganya apa Pak? Marganya tari orang. Dari orang itu masuk pasar ibu. Makanya kalau ditanya orang Batak, saya orang Batak. Karena orang Batak juga harus sungguh-sungguh pertobatannya. Biar kita bisa memulihkan Tapanuli Utara sana. Karena saya selalu ditelepon sama mereka. Pak Presman, kapan ada waktu datang ke sini gitu? Nanti doakan aja. Jadi saya di sini juga Ibu Cipinang ini juga saya sering dulu jalan-jalan sama mereka, melayani. Ternyata mereka diam-diam ada duduk di sana semuanya. Salam, selamat malam semuanya. Jadi Bu ini juga yang selalu mendoakan saya, Bu Lena juga selalu mendoakan saya, Cici juga, semua yang ada di sini. Dan ini ada komunitas saya, Top Army, coba berdiri satpam saya yang dua ini. Ya. Jadi mereka yang ngatur jadwal saya kemana. Hah? Ya kurang lebih dari situ, tapi kalau anak Tuhan lebih dari manajer. Amin. Ya. Jadi saya tidak bekerja. Saya nggak ada kerjaan, cuma melayani aja. Tapi saya sudah dijawab Tuhan doa saya. Saya minta rumah sudah dijawab, minta mobil sudah dijawab. Jadi luar biasa Tuhan kita itu. Jadi kita harus sungguh-sungguh pertobatan kita. Sebentar lagi kita sudah mau datang Tuhan kehadiran Tuhan yang kedua kali. Jadi jangan lagi main-main aja. Waria aja banyak 800 loh. Mau sekolah pendeta itu semua. Bagaimana dengan saudara-saudara? Jadi kita jalanin aja hidup ini dan dengan bersyukur. Jangan selalu kepahitan. Kita berdiri di sini juga harus benar-benar sungguh-sungguh loh. Jangan main-main, jangan asal naik ke atas ini. Kita harus benar-benar bersih kita naik sini. Ini soalnya altar yang luar biasa ini. Makanya saya mau datang kemarin juga tadi saya doa dulu agar di sini. Jadi puji Tuhan saudara-saudaraku, waktunya masih banyak nggak? 5 menit lagi. 5 menit lagi, terima kasih. Soalnya jauh-jauh hari udah dibilang jangan lama-lama ya Bang ya. Ada episodenya nanti. Jadi episodenya diundang lagi sayanya gitu. Amin. Ya, boleh jangan nanya. Jangan ditelepon aja nanya saya, nanya Sudah saya. diwakilkan tadi. Oh udah, itu aja. Ya, jadi puji Tuhan saudara-saudaraku, sudah banyak orang-orang bertobat sekarang. Jadi bukan hanya waria, gay juga. Gay juga sudah banyak bertobat. Cuman kalau mereka agak sulit. Sulitnya dia munafik karena di antara di sini juga ada saudara-saudaranya yang sudah saya layani. Bagian saya sudah saya lakukan, selanjutnya terserah mereka mau kemana. Yang penting jalan kebenaran itu sudah saya kasih tahu seperti ini. Jadi saya lihat kadang-kadang kalau tamu-tamu orang itu bertobat, saya aja yang cantik begitu bisa bayar harga saya. Kalau memang masih ada iblis kan tetap aja begitu. Kalau kita hidupkan sendiri jati kita, jadi kita sungguh-sungguh dalam pertobatan kita harus benar-benar datang kepada Tuhan dan harus terbuka. Nggak penting kita harus terbuka seperti saya. Kalau seorang Bresman memang semua dunia tahu kalau saya ex waria. Tapi saudara-saudara juga bisa bercerita sama Tuhan, berdoa minta sama Tuhan. Itu yang saya lakukan setiap hari. Jadi cuma satu hal yang saya sama teman-teman saya nggak suka kalau mereka mau berbohong. Saya paling nggak suka lihat orang bohong, karena orang bohong itu pasti jadi
gak senang Tuhan melihatnya. Nah, jadi puji Tuhan saudara-saudaraku, saya minta sama saudara-saudaraku benar-benarlah sungguh-sungguhlah datang pada Tuhan. Jangan tanggung-tanggung, jangan abu-abu. Saya juga melayani juga sama ex teman-teman warga saya ini. Kalau setengah-setengah saya langsung saya tinggal kalau nggak ada perubahan. Karena masih banyak warga-warga di jalan sana yang harus kita layani. Puji Tuhan saudaraku, selamat. Saya bersuka cita, terutama juga boleh mendengar kesaksian Desmond, luar biasa. Sungguh Tuhan kita Tuhan yang hebat. Amin. Tuhan kita yang luar biasa. Pada malam ini kita mau belajar tentang firman Tuhan. Kita akan melihat beberapa hal. Sebenarnya saya sudah dibagikan. Saya hanya buka bersama di sini. Terima kasih. Thank you.
Nah, kita belajar tentang bagaimana kita memahami iman Kristiani kita. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita perlu memahami Alkitab dengan benar. Seperti tadi dikatakan oleh Pak Bresman, saya bersyukur saya boleh mendengar kesaksian bagaimana beliau juga mengalami jamahan Tuhan dan diubah secara luar biasa. Tetapi lebih dari itu beliau merindukan, yaitu lebih memahami bagaimana maksud Tuhan menghadirkan beliau di dalam dunia ini, ya. Dan saya bersyukur pada Tuhan, bahkan usia demikian masih tetap ke sekolah, luar biasa, ya. Tidak mudah bagi beliau yang masih mengalami pergumulan secara hari-hari dalam keseharian, memfokuskan lagi juga untuk hal-hal yang berkaitan dengan iman, berkaitan dengan pemahamannya, agar dia boleh membagikan bagaimana dan siapa itu Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu, oleh sebab itu, apa yang saya mau bawakan adalah bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang beririsan dengan iman Kristiani. Saudara-saudara, kelompok kedua terbesar di dunia adalah kelompok komunitas Muslim. Mereka ada 1,7 miliar. Tetapi mereka memiliki masalah yang mungkin hampir mirip. Karena mereka juga bercerita tentang Adam, bercerita tentang Nuh, bercerita tentang Abraham atau Ibrahim, bercerita tentang Daud, bercerita tentang Alkitab, dan lain sebagainya. Tetapi isu-isu yang paling berat adalah bahwa mereka berkata Alkitab kita palsu. Ya. Dan semua sudah diubah, tidak masalah. Saya sempat pada remaja, waktu itu kami kecil, kami tidak beragama. Karena lewat satu perguruan silat, saya masuk menjadi Muslim. Saya belajar, dan puji Tuhan, dalam belajar saya membandingkan waktu itu. Karena waktu itu saya merasa ditantang juga. Karena Muhammad itu merupakan nabi penutup, dan Islam merupakan agama penyempurna. Ya. Tapi karena waktu itu saya bermain, saya bergaul juga dengan orang-orang Kristen, saya bergaul dengan orang-orang Buddha, saya bergaul dengan orang Hindu, saya belajar hal-hal tertentu. Entah kenapa, tapi saya percaya bahwa itu Tuhan yang mendorong saya untuk mencari sesuatu. Waktu itu saya menemukan, ya, waktu itu belum ada buku-buku seperti sekarang ini. Ya. Al-Quran pun baru diterjemahkan tahun 70-an. Ya. Baru mulai itu. Tahun 71, 72 baru terjemahkan sedikit. 74, 75 baru terjemahannya lebih banyak dicetak. Tidak ada buku-buku lain. Bahkan di dalam Al-Quran, di dalam Mukadimah, di dalam Alkitab itu, di dalam Al-Quran itu, ada kisah-kisah yang diceritakan bagaimana ayat-ayat Alkitab yang menopang. Ya. Sedangkan bagi kita diajar bahwa Kristus itu Yesus satu-satunya juru selamat. Seperti tadi pujian dikatakan. Ya, Ibu Eli berkata, ingat hanya satu-satunya. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, yang perlu kita ingat
saya mengingatkan bagaimana Yesus datang. Yesus datang dalam dunia selain dia memenuhi tugas kehendak dari Bapa di sorga. Yesus juga melakukan hal-hal yang bernama apologia, yaitu memberi hak jawab. Oleh sebab itu ketika orang Saduki, orang Farisi bertanya, "Rabi, tolong pertimbangkan, ada satu orang yang punya istri. Pada saat dia meninggal dia tidak punya anak. Maka menurut hukum tradisi kita bahwa saudaranya harus menggantikan dia." Ya. Kemudian saudaranya menggantikan tapi tidak punya anak juga. Maka yang ketiga, keempat, kelima, keenam sampai ke yang 7. Dan mereka juga tidak punya anak. Akhirnya mereka mati. Pertanyaan, nanti di surga dia menjadi istri siapa? Ini adalah tradisi Yahudi. Ya. Perkawinan grafilah. Ya. Kenapa Yahudi melakukan itu? Mereka punya cerita panjang. Yesus tidak berkata hukum itu salah, hukum itu keliru. Tidak. Dia hanya berkata, ketahuilah ya, terima kasih kepada Abi Ismail yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu senang untuk belajar pengetahuan yang di dalam. Iya, jadi jangan berkata Islam sama aja. Beda, sama aja jadi mualaf semua. Saudara harus tahu ya perbedaannya. Kitabnya saja sudah berbeda. Al-Quran, Al-Kumpulan, Quran bacaan. Jadi ya dibaca-baca. Ya, kumpulan orang kayak clipping gitu kalau bahasa kita di sekolah ya. Ceplok sana, ceplok sini, nggak ada urutan. Makanya kalau Alkitab ini luar biasa, baca. Ceritanya urut, ya. Saudara mau belajar lagi, lebih tahu lagi? Ya, dukung dalam doa. Tahun depan program kita Kamis pertama Tilawatil Injil. Haleluya. Dukung dalam doa, saudara, biar semuanya berjalan ya. Kamis ketiga kesaksian pujian. Wah, biar saudara tambah pinter. Saudara bisa bersaksi di luar sana bahwa Kristen dan Islam berbeda. Bedanya di mana? Harus tahu juga. Ya. Baik, terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian yang luar biasa pada malam hari ini, sangat diberkati ya lewat ujian kebenaran firman Tuhan, juga kesaksian. Terima kasih Bang Desmond mau lihat Tuhan Yesus memberkati ya, luar biasa. Saudaraku, waktu 3 bulan lalu lah kami juga ada pelayanan di Jogja. Kalau Bang Desmond kenal, di sana juga ada seorang ibu yang terbeban untuk pelayanan kepada waria-waria juga. Artinya masih waria loh saudara. Jadi dia pungutin tuh di jalan-jalan, kalau dia ketemu, jadi dia selalu ingat, dia selalu ambil aja. Itu di daerah Yogyakarta. Yogyakarta ya. Itu namanya Ibu Ratna. Kalau Bapak Ibu sudah kenal, ada di channel saya wawancara dengan dia. Jangan lupa like, subscribe, share. Iya, jadi Ibu Ratna ini yang pekerjaannya seperti itu saudara. Jadi dia bilang sama saya, Jun, saya kalau di jalan-jalan gatel pengen selalu lihat orang-orang ini ambil. Dan saya juga ketemu di sana rupanya ada beberapa warga yang dulu memang di Jakarta. Saya juga sering lihat gitu. Ketemu di sini, ini ibu, kamu udah bertobat, jangan begitu dong.
Ada juga di sana yang masih begitu merambai. Kita dukung dalam doa. Tetapi karena ini ada Ibu Ratna yang sangat berbeban sekali, mereka dibina. Mereka juga ada yang punya bakat musik loh saudara. Yang masih muda-muda tuh mereka bikin tim musik gitu. Jadi memang nanti kami juga ada kunjungan berikutnya. Jazz Ministry pelayanan tidak di tempat ini saja saudara, kita juga bakti sosial ke mereka-mereka ya ini dari Bapak Ibu Saudara yang mendukung dalam doa maupun dalam dana dari kita untuk kita semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Terima kasih juga ada Ibu siapa Alfi kalau nggak salah ya. Di sini beliau juga dari saudara kita di seberang, kesaksiannya luar biasa tuh. Tadi saya sempat liput, sampai nangis-nangis. Dijamah Tuhan luar biasa. Nah nanti minggu depan, minggu depan, berarti bulan depan ya, kita dengarkan kesaksiannya ya. Kalau di sini tempatnya para murtadin yang bersaksi benar bagaimana mereka mengikut Yesus ya. Kita yang dari kecil udah Kristen, kalau kita kalah sama mereka itu kebangetan Bo ya. Jadi kalau kita dari kecil Kristen gak mengalami aniaya, kita jangan kalah sama mereka loh. Mereka tuh mengalami aniaya loh. Terus mereka, maaf kata, kalau dulu mereka sesat aja nekat, ya gak? Iya loh, dijaban-jabanin ya, nontonnya Pak, sampai 17 kali sujud. Nah kita yang Kristen dari kecil sekarang udah bertumbuh dewasa, leha-leha begitu saja ketinggalan dengan iman mereka yang sungguh-sungguh menggebu-gebu. Ya puji Tuhan buat ada yang pertama kali datang ke tempat ini, saya mau lihat dulu nih jiwa-jiwa baru. Waduh, luar biasa. Jangan tanggung-tanggung. Jangan setengah-setengah tanda lambang. Selamat datang buat Bapak Ibu Saudara ya. Pastikan nanti bulan depan tanggal 17 datang ke sini lagi. Saya undang Ibu Tina Andrian, istri daripada Joni Andrian ya. Dia punya Jeko, punya Breakdown dan macam-macam. Tapi hatinya terpanggil untuk pelayanan. Emang sebanyak-banyaknya yang dicari enakan ini juga pelayanan, nggak dia bilang gitu ya. Puji Tuhan ya. Kalau dia punya hati untuk melayani jiwa-jiwa itu luar biasa loh. Jarang ada orang seperti itu ya. Kita berdoa supaya orang-orang yang diberkati Tuhan juga mau punya hati untuk berbeban melihat gereja-gereja kecil, perusahaan-perusahaan kecil untuk selalu ambil bagian di dalamnya ya. Bapak Ibu Saudara, ada koran di belakang tabloid kita, nanti saudara bisa ambil dengan gratis karena sudah ada yang mengcovernya. Luar biasa, terima kasih bagi Bapak yang sudah ikut ambil bagian di dalam pelayanan Jizarah Ministry ini yang sungguh luar biasa. Saya jemput bangkit berdiri, kita akan berdoa menutup sekaligus doa berkat. Jangan lupa bulan depan ajak saudara-saudara kita yang lain ya. Selamat datang juga di sini, luar biasa. Saudara-saudara kita yang masih beragama atau kepercayaan di seberang, biarlah kita tetap terus dukung dalam doa supaya mereka terus imannya bertumbuh. Mari Pak Yadi, saya persilakan untuk doa penutup. Mari semuanya kita satukan hati kita berdoa untuk menutup ibadah. Bapak yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih anugerah-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau kumpulkan kami tempatnya ada maksud rencana yang indah bagi kami Tuhan. Kami dapat sesuatu yang baru Tuhan. Kami dapat sesuatu pengurapan-Mu yang baru Tuhan Yesus. Sehingga kami semua Tuhan dijamah dan diurapi oleh kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Sehingga kami Tuhan, jemaat di JS Ministry Tuhan Yesus, bukan jemaat yang biasa-biasa saja Tuhan, tapi jemaat yang bertumbuh Tuhan dan mau melakukan kehendak-Mu di akhir zaman, yaitu pergi memberitakan Injil, menjangkau banyak jiwa-jiwa Tuhan yang mereka Tuhan butuh keselamatan Tuhan Yesus. Inilah kami Tuhan, putuslah kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah ini juga Tuhan. Kami mau terus Tuhan Yesus bahwa Engkau memberikan kami Tuhan waktu yang terbaik Tuhan, di mana kami masih hidup saat ini Tuhan. Berarti tugas kami belum selesai Tuhan. Terus Tuhan Yesus, pimpin kami, urapi kami Tuhan Yesus. Dan kami berdoa Tuhan untuk persekutuan dunia di Salat Ministry Tuhan. Persekutuan ini ada Tuhan,
itu karena rencana-Mu indah Tuhan. Sehingga persekutuan ini ada Tuhan untuk kami terus Tuhan Yesus membawa jiwa-jiwa Tuhan untuk hormat kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Berkati Tuhan pemimpin jemaat ministry Tuhan-Nya Tuhan yang saat. Angkatlah kedua belah tanganmu, pandanglah kepada Tuhan Yesus Kristus. Janganlah engkau takut, janganlah engkau bimbang, janganlah engkau gentar menghadapi, melihat keadaan sekelilingmu, tapi lekatkanlah hatimu hanya kepada Tuhan dan sandarkan